warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wa wafai ayyuhal jazaa'u ba'du. Jamaah masjid Al-Jabar yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kepada Allah SWT. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih berikan berbagai kenikmatan, nikmat iman wal Islam, sehingga hari ini siang ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa sholat berjamaah di masjid kebanggaan kita, kebanggaan warga Jawa Barat. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita dengan akhiri sebagai kader yang bertakin hingga husnul khatimah di akhir. Salawat dan salam senantiasa tercurah dari baginda Nabi Bakar wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat umatnya termasuk kita sekalian. Sekalipun setiap hari, setiap saat kita diberikan kesempatan untuk bersolawat ratusan, ribuan mungkin, puluhan ribu sholawat. Tapi yang terpenting mudah-mudahan dengan sholawat itu bisa diangkat, diberi kesempatan oleh Nabi SAW sebagai umatnya dengan jaminan sahabatul Rasulullah. Hadirin jamaah yang saya hormati, beberapa hari yang lalu saya pernah melihat konten video seseorang yang di videonya itu adalah masyarakat jamaah yang keluar dari masjid Al-Jabar ini. Dia membuat saya agak geli juga dan miris juga. Di video itu sedikit juga yang menanyakan hanya satu saja, kelihatan sepele tapi prinsip juga. Yang ditanyakan bukan siapa-siapa dan berapa, hanya ditanya berapa rukun sholat. Seminggu sebelum Idul Adha tepat, saya lihat video itu, satu pun ada yang jawab, ada yang benar. Dari mulai yang remaja, yang mahasiswa, yang ibu-ibu, entah siapa itu, dan diperlihatkan konten belakang itu adalah masjid ajaran. Ditanya rukun sholat, satu pun ada yang jawab, ada yang benar pun. Padahal mereka mungkin habis sholat dari sini atau habis september. Itu salah satu realita hari ini. Ketika saya diberitahu oleh IDFG untuk salah satu pengisi di sini, saya masih teringat itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi kepikiran kita bersama. Hari ini rata-rata mungkin kebanyakan manusia kita hanya senang mengejar simbolis tanpa memperhatikan yang substansi. Orang ramai berangkat ziarah, orang ramai berangkat sholat, apalagi di masjid yang baik. Tapi mungkin mereka belum memiliki itu. Dan itu menjadi pemikiran kita bersama. Nampaknya kecil, nampaknya tidak begitu penting mungkin, atau tidak menarik. Kok ditanya rukun sholat saja, tinggal buka buku baca, iya kalau mau baca. Hari ini berbagi ke salah satu yang berdasar dengan kami, dari saya sendiri. Tadi di khutbah mukadimah saya bacakan, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Allah menciptakan hidup, menciptakan mati, kemudian menciptakan hidup. Tujuannya hanya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, menguji Anda, menguji kita, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Bukan terbaik lain-lainnya, bukan terbaik pakaiannya, bukan terbaik rumahnya, bukan terbaik kendaraannya, bukan terbaik yang lain-lainnya. Tapi ahsanukum amal, yang terbaik amalnya. Amal itu tentu amal soleh, dan amal soleh itu tentu didasari dengan
keimanan dan ketakwaan. Bagaimana cara itu agar kita menjadi manusia terbaik? Kita diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikandung ibu pun kita sudah ditiupkan. Begitu lahir pun kita sudah diberikan anugerah. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. 3 modal utama yang Allah berikan kepada kita untuk mengarungi dunia yang begitu hebat, apalagi hari ini yang begitu wah dasar dengan berbagai perkembangan teknologi dan segala macam. Dibekali 3 bekal as-sam'a yang pertama, kemampuan kita mendengar. Bukan apa-apa, bukan makan, bukan minum, bukan mengunyah, bukan bicara, tapi kemampuan pertama Allah berikan adalah as-sam'a, kemampuan mendengar. Anugerah pendengaran. Setelah itu baru bayi pun kemudian dikasih al-absar, penglihatan. Dan terakhir adalah afidah, hati nurani. Hati nurani. 3 modal inilah yang bisa diutus ke dunia ini, lahirkan. Dengan dikasih tugas oleh Allah yang sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Modalnya Allah sudah berikan. Asal awal absar tidak. Modal fasilitas pun Allah ciptakan, dunia dengan segala isinya. Sampai hari ini kan kita belum pernah menghitung berapa oksigen yang kita hidup sampai usia seperti ini. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, seterusnya. Beli tabung oksigen yang kecil saja 300-400 ribu. Hanya untuk berapa jam saja. Ini kita hidup gratis, fasilitas Allah berikan semua. Tapi ingat kata Allah bahwa ini semua tidak gratis, tidak sia-sia, tidak gratis. Ada tuntutan, ada kewajiban yang mesti kita lakukan, yaitu ibadah. Ibadah dengan tuntunan yang Allah berikan. Kadang-kadang kan kita suka, sebab manusia ini diciptakan Allah di samping memiliki kelengkapan fisik tadi, juga Allah dikasih kelengkapan lainnya. Yang tadi termasuk akidah akal, yang kedua tentu diberi nafsu dan syahwat. Ingat, karena dunia ini yang macam-macam, di samping punya bekal telinga, punya bekal mata yang bisa melihat apapun, bisa punya hati yang bisa merasakan apapun. Sengaja Allah sediakan kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan hati. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah. Itu salah satunya. Zuyyina lin-nasi, Allah diberi manusia ini diberikan cinta terhadap sesuatu keinginan, hubbus syahawat, keinginan. Apa di antaranya? Keinginan terhadap perempuan, terhadap anak, terhadap harta benda yang ditumpuk, emas, saham atau apapun, kendaraan, kaya musawamah, kuda pilihan sampai dengan kendaraan, wal harsa dan perkebunan, sawah dan sebagainya. Itulah yang menghiasi kita, yang melengkapi hidup kita di dunia. Bisa menjadi bekal mata, bekal telinga, bekal hati, bekal pikiran. Juga Allah sisihkan, berikan kita nafsu, syahwat. Itulah yang membedakan kita dengan malaikat dan binatang. Bahwa kita sudah, di ayat tadi katakan bahwa kuntum khairu ummatin, bahwa Allah diciptakan sebagai umat yang terbaik, umat pilihan. Sudah dikasih bekal yang hebat, dikasih fasilitas yang begitu melimpah, juga dikasih label sebagai kuntum khairu ummatin. Tapi tidak cukup sampai di sana. Keindahan fasilitas tadi kata Allah, tapi dalika mata'ul dunya, itulah kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu Allah yang tujuannya adalah mata'ul ghurur, dan kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang fenomena saja, menipu saja. Kata Allah, masih ada ayat lainnya, qul a'udzu bi khairin min dzalikum. Aku beritahu
Ingin Anda tahu apa yang lebih baik dari harta, kecintaan terhadap wanita, terhadap anak, harta, kendaraan, segala macam? Allah berikan apa yang lebih baik dari itu? Qul hal nabiyukum bi khairin minkum alladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu wasi'un ibad. Kata Allah, ada yang lebih baik dari itu. Bagi orang yang bertakwa tentu adalah ada surganya Allah, ada pasangan-pasangan suci, ada keridhaan Allah. Adalah yang lebih baik dari apa yang dilihat di dunia, apapun di dunia ini. Dunia dengan isinya juga masih lebih baik sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi hanya politik dan semangat. Kadang-kadang kita menganggap rezeki nikmat itu berbentuk benda, punya duit banyak, rumah megah, mobil mewah. Tapi kesehatan kadang-kadang lupa kita bisa nikmatkan. Padahal nikmat itu bukan seperti itu saja. Kita bisa duduk dengan bersimpuh dengan nikmat itu sudah bernikmat. Nikmat Allah sudah sangat besar. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kenikmatan itu diukur dengan materi yang dohir saja, yang kelihatan, yang terasa, yang terlihat, yang teraba. Padahal apa yang kita rasakan hati, kita rasakan Allah kita adalah dua kenikmatan. Kata Allah tadi, yang terbaik dari semua yang Anda inginkan itu. Sebab kadang-kadang kita sering capek itu mengejar keinginan, mengejar syahwat kita, lupa mengejar kebutuhan. Kita butuh makan sepiring, 2 piring sehari. Tapi kenapa kita mencari beras lebih dari 1 liter per hari? Alasan ini ke itu ke segala macam. Yang bikin capek itu mengejar keinginan. Sebab keinginan itu tidak akan ada. Selagi kita masih hidup, keinginan itu akan terus menempel di diri kita. Sudah Allah hubungi dari nasi bumi syahwat. Sudah Allah tanamkan di diri kita bahwa kelebihan fasilitas itu adalah salah satunya adalah hawa nafsu kita untuk mencintai keinginan yang kita inginkan. Capek. Ketika implikasinya ketika kita terus mengejar keinginan, kita sudah pasti lupa akan nikmat yang sudah kita peroleh. Kita ingin mengejar 1 juta, kita lupa dengan uang yang 100.000 yang kita punya. Coba anggapannya belum mencapai 1 juta, kita belum dapat apa-apa. Kita ingin mobil, lupa dengan sepeda, dengan motor yang sudah kita punya, dan lupa kita bersyukur. Penyakit orang yang sedang banyak mengikuti syahwat nafsunya tentu akan berbarengan, berkorelasi dengan orang itu jauh dari rasa syukur terhadap yang sudah diperoleh. Kata Allah tadi, keinginan dari itu akan ada yang lebih baik. Sebab keinginan tersebut adalah hanya mata dunia, kenikmatan dunia saja yang sifatnya panas. Dunianya pun hanya panas sebenarnya. Ada yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa, di sisinya adalah surga yang kekal dalamnya dengan keridhaan Allah. Siapa yang akan meraih itu, akan menjadi umat yang terbaik, akan menjadi orang yang paling bagus amalnya. Di samping tetap kita bisa mengendalikan syahwat dan nafsu kita. Karena tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Alladzina qalu Allahumma ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang selalu berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami dan jauhkan kami dari siksa neraka. Siapa yang suka berdoa itu? Di ayat lain, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itulah orang-orang yang Allah janjikan mendapatkan jannah, yang mampu mengendalikan dirinya, mengesampingkan syahwat. Satu, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang kedua, as-sadiqin, orang-orang yang benar akidahnya, benar keyakinannya. Hari ini kita sedang ramai dengan berbagai macam temuan di salah satu pesantren besar yang begitu menghebohkan, yang salah dengan akidah.
Kata Allah as-sabirin, as-sadiqin. Yang ketiga, al-qanitin, orang yang taat pada Tuhan. Tidak cukup sampai sana, itu hanya pribadi kamu kenal Allah. Yang ketiganya wal empatnya adalah wal munfiki, orang yang mau berinfak, peduli kepada sesama umat manusia. Dan terakhir wal mustaghfirina bil ashar, mereka lah yang senang selalu beristighfar mohon ampun bangun tengah malam di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, yang meminta ampun di waktu sahur, di waktu sebelum subuh. Gunakan sebelum subuh di jam 6 misalnya. 5 lah kelompok manusia yang oleh Allah menjadikan sebagai tutup umat, orang yang dijanjikan dengan kenikmatan surga, kenikmatan pasangan-pasangan bidadari di surga, dan ridho Allah yang begitu mulia. Yaitu orang-orang yang sabar, orang yang benar akidah keyakinannya, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin, ketika orang-orang yang taat beribadah, taat perintah Allah. Yang keempat adalah wal munfiqin, orang yang mau berinfak. Yang kelima orang yang wal mustaghfirin bil ashar, orang yang beristighfar memohon ampun di waktu malam ketika orang sedang nyenyak tidur kita bangun. Ketika orang sedang asik berselimut kita bangun mengambil air wudhu dan seterusnya. Beristighfar apapun kita baca, istighfar yang utama, setelah itu kita sambut subuh dan seterusnya. Hanya itulah kata Nabi, kata Allah, orang yang bertakwa, itulah orang yang bertakwa, itulah yang punya sifat yang 5 tadi. Sebagai hanya takwalah yang membedakan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum. Bukan yang paling tinggi, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, tapi atqakum. Jaminan Allah pula, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa yaj'al lahu makhrajan, Allah pasti kasih jalan keluar, solusi yang bisa memecahkan. Min haitsu la yahtasib, ketiga berizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah beberapa, kalau ini yang tercapai barulah kita menjadi manusia yang Allah tentukan, yang Allah pilih, Allah tetapkan sebagai ahsanuhum amal, orang yang paling baik amalnya. Hari ini kadang-kadang juga kita suka miris. Tadi karena orang mengejar gaya hidup hari ini, kubu syahwat, mencintai. Yang pertama mencintai perempuan, laki-laki, kedua mencintai anak. Kadang-kadang anak juga kadang-kadang mengalahkan cinta kita kepada Allah. Mumpung di bulan Idul Adha, bagaimana kisah 5.000 tahun Nabi Ibrahim mencintai Allah melebihi mencintai anaknya sendiri, sampai anaknya benar-benar dikorbankan. Sebab yang Allah yang dia cintai adalah Allah. Ismail pun juga sama, Hajar pun juga sama. Itulah keluarga yang menomor satukan Allah di atas segala-galanya. Mencintai istri, siapa yang tidak cinta istri? Siapa yang tidak cinta anak? Usawat dan Nisa wal Bani, anak yang sudah 86 tahun diintikan oleh Nabi Ibrahim, lahir. Setelah lahir dalam keadaan mulus soleh, orang sudah bilang masih sedang kemampuan, tiba-tiba datang perintah untuk disembelih. Kalau tidak punya keimanan yang begitu hebat, keyakinan yang begitu mulia, tidak mungkin bisa melakukan itu semua. Itulah Ibrahim. Anaknya pun dikalahkan oleh cintanya kepada Allah. Usam dan Nisa wal Bani, perempuan istrinya bisa. Tapi ini adalah kompak semuanya. Ismail, Hajar pun, Ibrahim, bertiga ini. Dibilang keluarga yang hari ini mungkin sudah jarang kita temui. Tapi mudah-mudahan jamaah Al-Jabar ini bisa. Sekalipun ada persentase kecil, mustahil kita sama dengan Ibrahim. Kalau tidak 100% ya 5%, kalau tidak 50%. Kalau tidak berapa persen lah yang bisa kita contoh dari. Paling tidak tadi kecintaan kita, hubus syahwat kepada Nisa wal Bani wal qanatir, bukan cinta pada istri, kepada anak, kepada harta benda yang ditunggu. Cinta pada
kendaraan, cinta kepada rumah, segala macam kenikmatan dunia tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita menjadi manusia yang solid, sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam menahan godaan dan tantangan, sabar juga dalam melakukan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita menjadi orang yang solid, yang benar dengan ilmu yang dimiliki, ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah, ilmu yang berdasarkan yang dilanjutkan dengan amal dan amal yang berdasarkan dengan ilmu. Jangan sampai bagaimana tadi, mudah-mudahan jemaah yang hadir ketika keluar ada yang nanya berapa rukun sholat dan bisa tahu, beri minimal kita bisa mengkaji diri kita. Hari ini kan semuanya bisa gampang dengan teknologi yang ada, dengan gadget yang ada bisa browsing, bisa cari. Diri juga bisa. Inilah salah satu hal ini yang membuat kita agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Terakhir kata Allah, untuk mencapai tadi, untuk mencapai agar kita menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang paling baik amalnya, asarahum amala, akramakum atqakum. Di samping menjadi sabar, sholiq, khani, munfi, dan al-mustaqim. Tentu kata Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan. Kalau kita menjaga kebaikan tidak usah mengukur besar kecil luas dan sempit, tapi kerjakan apa yang kita bisa. Allah pun tidak menyuruh untuk berinfak 1 juta. Ketika bisa 1.000 ya 1.000, ketika bisa 100.000 ya 100.000. Tapi jangan capek uang mumpung di saku 100.000 ada, 2.000 ada, dicari yang 1.000-nya. Mau surga gak cuma 1.000. Mau dikatakan makhluk Allah yang terbaik, berinfaknya seperti itu bisa. Apapun yang kita bisa, tanpa harus memaksa. Kenapa mengejar keinginan kita? Sebab kita kadang kecewa kalah. Di saku ada uang 155.500. Berarti ada rencana mau ke pasar baru, mau beli baju atau apa, harganya 150.000. Ketika masuk masjid ada keceleng atau ada kotak infak, yang keluar yang berapa? Ya 500. Sebab yang 150.000 itu sudah dicadangkan untuk beli sesuatu bisa. Itulah sebab karakter manusia itu tadi kata Allah di surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Idza masyahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, jazua, keluh kesah. Kata orang Bandung, orang Sunda bilang narasulah. Dikasih pening sedikit saja, lewat cinta, mau mencit, dilet, pening, pusing, puyeng. Padahal dia masih bisa berangkat naik motor kemana-mana, tapi kecil yang hanya 10 langkah, 15 langkah, gak mau saat itu. Haluan, dia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu, apabila diberi kenikmatan, manu'a, dia akan pelit dan ikut. Itu sudah cap dari Allah, dari produsen manusia, dari yang menciptakan kita. Innal pakai innal, sesungguhnya al-insan manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan suka mengeluh. Idza masyahu jazua, apabila dia dikasih kesulitan, jazua, dia protes, dia keluh kesah, bilang Allah tidak adil, dia nasib berbeda apa dan seterusnya. Apapun dikatakan untuk mengeluarkan kekecewaan diri. Padahal itu 50 tahun kita hidup, berapa hari kita sakit? Dalam seminggu kita hitung seminggu yang lalu ada dari Rabu ke Rabu, atau dari hari Ahad ke Rabu, 4 hari. Berapa jam kita dikasih sakit? Selebihnya kan kenikmatan. Tapi itulah manusia. Wa idza masyaallah khairu baru juga dikasih kenikmatan sedikit saja, manu'a, dia akan pelit dan itu sudah cap dari Allah, bukan cap dari luar, bukan cap dari siapa-siapa, itu sudah cap dari penciptanya sendiri. Mudah-mudahan salah satu yang mengupayakan kita agar kita menjadi manusia yang terbaik amalnya
menjadi umat terbaik, mendapatkan jaminan itu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa tetap diberi kesempatan untuk beribadah, berdoa. Doa adalah senjata kita, doa adalah otaknya ibadah. Doa mobile ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Rajin-rajinlah berdoa. Sebab rajin-rajin meminta kepada manusia akan semakin pusing manusia. Tapi semakin minta, semakin banyak kepada Allah minta. Dan yang minta kepada Allah jangan terlalu mendikte kayak buat proposal. Kalau minta ke Allah bukan dia proposal detil. Minta ini, jangan ngatur ke Allah. Allah sudah tahu, ya Allah anta alam diri. Engkau minta apa yang aku inginkan. Jangan mendikte. Ya Allah minta motor, siapa tahu masih mobil. Tidak usah didikte. Minta dunia itu tidak usah didikte kepada Allah. Apapun cukup saja. Makanya ada masa bujangan selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Nikmat dunia, selamat dunia, selamat akhirat. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu sampai menghabiskan waktu mendikte kepada Allah kita ini. Minta mobil ya Allah, minta apa yang mana kita kan? Apa bisa itu? Jangan minta kepada Allah seperti kita membawa proposal, ke Pemkot, ke Pemprov, segala ditulis, segala bentuk disampaikan. Cukup minta apa yang Allah sudah tahu. Anta alam ini, engkau lebih tahu dari apa yang aku minta. Mudah-mudahan cara singkat ini ada manfaatnya. Yang terpenting mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai umat yang sudah tumbuh berumat, mudah-mudahan benar-benar umat. Dan apa yang Allah tetapkan kita untuk menjadi manusia yang terbaik amalnya, mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik menjadi manusia yang paling baik amalnya, manusia yang paling baik dengan jaminan surga dan kebenaran Allah SWT. Mudah-mudahan kesabaran, kebenaran, ketaatan, kepedulian untuk dan kerendahan diri, kerendahan hati kita untuk beristighfar kepada Allah menjadi ciri kita. Allah anugerahkan hidayah kepada kita sekalian. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi bisabilillah. Walaupun itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.